Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Nur Sumanjaya, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai rehabilitasi sebagai penanganan pecandu narkoba. Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang, proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu yang lama. Jika sudah sampai pada tahapan kecanduan narkoba, bisa dikenali gejalanya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua mencegah ini agar tidak sampai terjadi pada keluarga maupun lingkungan kita. Kalau sampai ada orang di sekitar kita yang mengalami kecanduan narkoba, kita bisa melakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan. Terdapat beberapa jenis rehabilitasi. Yang pertama, rehabilitasi medis. Rehabilitasi secara medis meliputi detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikoterapi, rawat jalan, dan lain-lainnya. Yang kedua, rehabilitasi sosial. Aktivitas yang dilakukan pada tahapan rehabilitasi ini meliputi seminar, konseling individu, terapi kelompok, study group, dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan kerohanian. Tahapan ini bertujuan untuk mempertebal mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan narkotika. Yang keempat, peningkatan kemampuan. Kegiatan di lembaga rehabilitasi juga diisi oleh aktivitas positif, salah satunya adalah mengasah skill yang dimiliki oleh pecandu agar rasa tak enak karena tidak mengkonsumsi obat-obatan teralihkan. Pola penanganan yang dapat dilakukan oleh konselor dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba diantaranya: pertama, asesmen. Dalam asesmen ini, konselor membantu pemulihan dari korban penyalahgunaan narkoba dan keluarganya diadakan penilaian terkait permasalahan korban penyalahgunaan narkoba dengan cara mengumpulkan informasi, terutama mengenai wawancara. Yang kedua, konseling. Konseling merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah dan bersifat individual. Meskipun terkadang melibatkan lebih dari 2 orang dan dirancang untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba dalam memahami dan memperjelas masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, mentoring. Dalam hal ini, mentoring dilakukan untuk pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Mentoring juga akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran evaluasi yang diselesaikan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Kemungkinan mantan pecandu untuk kembali mengkonsumsi atau menggunakan narkoba itu sangat amat besar. Kambuhnya mantan pecandu tersebut dikenal dalam dunia medis sebagai istilah relapse. Rehabilitasi itu seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya proses detoks tubuh dari zat-zat yang menyebabkan ketergantungan, rehabilitasi pecandu narkoba juga mencakup pemberian edukasi kepada mantan pecandu, keluarga pasien, dan pembenahan kondisi psikologis pasien itu sendiri. Ketika masa rehabilitasi, si pengguna akan didetoksifikasi dan hal itu tidak efektif untuk mengobati pecandu narkoba. Menurut salah satu dokter, ia lebih memilih program Medical Physical Evaluation atau MPA yang mencakup penyembuhan pasien dari ketergantungan obat serta pemberian edukasi, pendampingan, dan pelatihan serta pasca rehabilitasi. Karena sebenarnya tubuh kita bisa mendetoks sendiri tanpa bantuan obat. Namun, bagi pecandu itu, yang terpenting adalah dukungan dari keluarga, teman, dan orang sekitar, serta pertahanan mental diri yang kuat agar tak kembali terjerumus menggunakan narkoba. Dalam penanganan korban atau mantan pecandu narkoba, konselor sendiri dapat menggunakan metode konseling individu, yaitu upaya membantu klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang besar dari klien terhadap konselor. Nantinya,
pada saatnya klien itu akan berbicara jujur, membuka rahasianya. Konseling ini bertujuan untuk menanamkan kepercayaan diri klien atas dasar kesadaran diri untuk pertama, tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohan dan kesalahannya mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan menerima segala akibatnya, seperti keluar dari sekolah, atau kuliah, atau kehilangan pekerjaan, atau mungkin juga dijauhi oleh orang-orang tercinta. Yang ketiga, menerima realita hidup dengan jujur. Yang keempat, membuat rencana-rencana hidup secara rasional untuk keluar dari cengkeraman setan narkoba dan menjadi manusia yang baik. Yang kelima, menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana hidup tersebut.